Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Jemaah yang Allah muliakan, jumpa lagi di video yang keempat. Kita melanjutkan materi tadabbur surah Al-Baqarah ayat 183. Kemarin kita telah membahas makna as-siyam. Kenapa as-siyam? Kita telah bahas bersama. Nah, sekarang kita akan membahas siyam ini ternyata sudah diwajibkan sebelum umat Islam. Jadi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dia telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa perbedaan siyamnya orang-orang sebelum kita umat Islam dengan siyamnya kita umat Islam? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Amr bin As radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitabi aklatus sahar." Sesungguhnya perbedaan antara saum kita dengan saumnya ahli kitab itu ada pada makan sahur. Apakah hanya sebatas itu perbedaannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan seperti itu. Perbedaannya ada pada makan sahur. Ada apa dengan makan sahur? Ini menarik sekali, ya. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Makan sahurlah kalian, karena pada makan sahur itu ada keberkahan. Dan ternyata kalau kita terjemahkan keberkahan di makan sahur, itu dari berbagai sisi. Kalau dari sisi kesehatan, itu sudah dijelaskan oleh para dokter modern hari ini. Ternyata luar biasa ketika orang makan sahur. Efeknya luar biasa. Dan dari sisi ruhiyah, ya, di waktu sahur terutama, itu waktu yang sangat istimewa bagi umat Islam. Bahkan di antara kebiasaan ahli jannah, ketika mereka di dunia, mereka selalu bangun di waktu sahur, wa yastaghfirun. Kemudian mereka banyak memohon ampunan kepada Allah di waktu sahur. Dan ibadah makan sahur itu sepintas perkara yang sepele, tetapi luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan reward yang banyak, keberkahan, pahala yang besar pada makan sahur ini. Kemudian kalau kita bandingkan bagaimana orang-orang sebelum kita mereka makan, kalau kita di waktu sahur, nah ternyata mereka itu ahli kitab yasumuna min nisfil lail. Mereka itu saum startnya itu pada pertengahan malam. Jadi pertengahan malam. Fayakuluna qabla muntasifil lail. Jadi sebelum tengah malam mereka makan dulu. Kalau kita makan sahur, mereka makan malam. Gitu ya. Wala yakuluna fis sahar. Dan mereka tidak makan pada waktu sahur. Inilah perbedaan saumnya kita kaum muslimin dengan orang-orang sebelum kita. Dan ternyata perbedaan hanya di waktu makan saja, atau bentuk makan sahurnya saja, itu memiliki keberkahan, nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah yang memilih waktu itu. Mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan waktu sahur, apalagi hari ini kan banyak tayangan-tayangan, terutama pas makan
sahur. Padahal itu waktu-waktu yang mustajab, masya Allah. Waktu mustajab, tapi oleh kaum muslimin sambil makan sahur apa? Nonton sinetron. Ini kan ada tayangan-tayangan sinetron, kemudian tayangan-tayangan yang mengundang tawa terbahak-bahak. Padahal ini waktu berdoa, waktu mustajab. Harusnya oleh kaum muslimin digunakan untuk berdoa, ya, kepada Allah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan digunakan dengan hal-hal yang tidak bernilai. Semoga bisa dipahami dengan perbedaan saum kita dengan saum orang-orang terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan kenapa kita mesti berpuasa atau melaksanakan saum. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.